Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahlan Bagus dengan NPM 411 dari kelas Paralel 3. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah penjas adaptif. Di sini saya mengangkat tema yaitu penjelasan apa itu tentang tunanetra. Sepengetahuan saya, tunanetra merupakan istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami kegangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Berdasarkan gangguan tunanetra itu dibagi menjadi dua, yaitu tunanetra yang dialami itu menjadi dibagi dua, yaitu buta total atau total blind, dan juga total blind juga itu masih mempunyai penglihatan atau low vision. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah atau horizontal. Akibat hilangnya berkurang fungsi indera penglihatan, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera itu seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan fungsi indera lainnya di dalam tubuh ini. Menurut klarifikasi yang saya ketahui, terjadinya tunanetra itu ada 5. Yang pertama itu tunanetra sejak dari lahir atau tunanetra dari bawaan. Ketika seorang bayi lahir itu sudah dicantumkan tunanetra atau kurangnya penglihatan. Yang kedua itu tunanetra setelah lahir dan atau pada usia kecil. Dan yang ketiga yaitu tunanetra pada usia sekolah dan pada masa remaja. Yang keempat yaitu tunanetra pada usia dewasa. Dan juga yang kelima itu tunanetra pada usia lanjut atau rentan usia. Nah, yang berdasarkan kemampuan daya penglihatan yang saya ketahui itu, tunanetra itu ada beberapa verifikasinya. Ada 3 yang saya ketahui. Yang pertama yaitu tunanetra ringan, tunanetra berat, dan juga tunanetra setengah berat. Nah, penyebab yang terjadinya tunanetra pertama yaitu faktor gen atau faktor keturunan. Pada prenatal sangatlah erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Yang kedua itu postnatal. Faktor penyebab keturunan yang terjadi pada postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir. Kerusakan pada mata atau saraf yang mengganggu penglihatan seseorang itu dapat terjadi waktu ketika persalinan. Ibu menderita penyakit Gonorrhea, penyakit mata lainnya yang menyebabkan ketunanetraan seperti trauma akibat kecelakaan, benturan terhadap benda-benda keras, maupun iritasi mata pun bisa menyebabkan terjadinya tunanetra. Nah, menurut tunanetra berbentuk ada tiga yaitu fisik. Ketika keadaan fisik tidak berbeda dengan anak sebaya lainnya, perbedaan nyatanya di antara mereka hanya dapat pada organ penglihatannya saja. Yang lainnya organ fisiknya sama, tetapi di dalam fisik orang yang menyebabkan orang yang terdapat tunanetra itu hanya kondisi matanya saja. Yang kedua yaitu perilaku. Berperilaku gejala tingkah laku pada anak mengalami gangguan penglihatan dini antara lain biasanya itu berkedipnya lebih banyak dan juga menyipitkan matanya, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, dan juga adanya keluhan antara lain mata seperti iritasi mata, mata gatal, panas, pusing, kaburnya penglihatan, atau penglihatan ganda. Jadi penglihatan ganda ini istilahnya ketika kita melihat bayangannya itu terlihat menjadi 2. Nah, yang ketiga psikis itu atau mental atau normalnya. Tidak berbeda jauh dengan normal, kecenderungan IQ anak tunanetra pada batas sampai atas bawah. Kadangkala ada keluarga yang belum siap menerima anggota keluarga yang mengalami tunanetra, sehingga menimbulkan keteganggelisahan di antara keluarga. Seorang tunanetra biasanya mengalami hambatan kepribadian yang curiga atau jauh lebih emosinya lebih tinggi dibanding anak-anak yang pada umumnya. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai
guru olahraga mengajar terhadap siswa atau murid yang mengalami tunanetra ini? Yang pertama, kita harus tahu kondisi di lapangan bagaimana. Nah, yang kedua itu kita harus mengikuti anak itu maunya bagaimana. Nah, ketika kita ingin memulai pelajaran atau ingin memulai suatu materi pada hari ini, contohnya saja seperti sepak bola atau jalan santai saja di dalam kegiatan olahraga. Nah, si anak itu kita tuntun terlebih dahulu agar motorik di tubuhnya itu lebih aktif dan juga lebih tahu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang pengertian tunanetra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.